Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Itsna Apriliana Eka Darmayanti dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video tugas yaitu MK Usul Fiqh 2, yang mana dosen pengampu itu Ibu Rina Juliana MPDI. Apa istinbat itu? Istinbat secara etimologi ialah berkaitan dari lafaz nabat yang bermakna memancarkan atau mengeluarkan air dari dalam bumi. Sementara dalam terminologi usul fiqh, definisi istinbat dirumuskan secara variatif oleh para ulama, diantaranya itu pendapat pertama yaitu Saifuddin Al-Middi dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Fiqh ala Ahkam menjelaskan bahwa istinbat adalah proses pengerahan seluruh kemampuan intelektual faktor khairat secara maksimal dengan mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah. Terus pendapat kedua itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa istinbat sebagai sesuatu rekonstruksi penalaran hukum yang ditempuh oleh seseorang ahli fikih, baik melalui pendekatan bahasa maupun substansi makna teks. Baiklah, kualifikasi dari istinbat itu ada 3 secara bahasa, metodologi, dan sosiologi. Yang pertama itu secara bahasa, menguasai ilmu alat bahasa Arab yang komprehensif, mencakup kaidah nahwu, shorof, dan balaghah guna memahami makna tekstual. Terus yang kedua itu ada metodologi, yang mana memahami ayat atau hadis hukum ijma ulama terdahulu serta menguasai kaidah usul fiqh dan tujuan beserta syariat, maqasid asy-syariat. Jadi selanjutnya itu ada sosiologis, memiliki kedalaman pemahaman antara realistis, sosial, kontemporer, dan adat setempat atau urf, agar fatwa memiliki nilai maslahat. Selanjutnya itu dasar hukum istinbat dalam surah An-Nisa ayat 83, yang mana artinya, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasulullah dan ulul amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka. Yang mana ayat ini secara eksplisit memberikan legalitas kedudukan bagi para ahli ulul amri yang mempunyai kompetensi keimanan untuk melakukan penggalian hukum dalam perkembangannya. Para ulama mazhab berbeda orientasi dalam menerapkan instrumen istinbat. Ulama mazhab Syafi'iyah cenderung bersifat ketat dengan membatasi ruang penalaran pada koridor kias, serta menolak istihsan apabila tidak disokong indikator nas yang kuat. Selanjutnya itu ada pendekatan metodologi mazhab. Yang pertama itu mazhab Syafi'iyah, tekstual atau metodis. Cenderung membatasi ruang penalaran bebas, fokus mengikat diri pada koridor analogis, yang mana kias, serta menolak pembentukan hukum melalui istihsan tanpa adanya dukungan indikator nas yang kuat.
Selanjutnya itu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, yang mana kontekstual induktif, memberikan ruang penalaran hukum yang lebih longgar, memanfaatkan instrumen induktif seperti ihtisan, maslahah, mursalah guna menjangkau kemaslahatan masyarakat secara dinamis. Baiklah, adapun studi kasus dari metode istinbat ini cukup familiar ya terhadap sistem pembayaran pay later. Jadi pada pandangan mayoritas riba, apabila skema pay later menetapkan persentase denda akumulatif saat terlambat berbayar, maka relasinya bergeser menjadi core atau utang yang menarik keuntungan. Jadi, skema pembayaran pay later pada ekosistem digital, talangan dana instan dengan sistem pembayaran tunda merupakan representasi nyata kebutuhan istinbat modern, yang mana skema ini melibatkan interaksi multi akad antara konsumen, merchandise, dan platform, menyediakan dana. Mulai kualifikasi hukum Islam kontemporer, para ulama membedah kasus ini menjadi dua pandangan ulama. Jadi, pandangan pertama itu mayoritas ulama menilai bahwasannya pay later ini adalah qard atau hutang piutang, yang mana dapat menarik keuntungan sepihak atau ziyadah. Jadi, analisis saya mengenai istinbat ini, yang pertama, proses istinbat tidak boleh lagi sekedar bertumpuan pada analisis teks klasik. Mustabid wajib menggandeng pakar industri, sains, IT, ekonomi agar memperoleh gambaran objektif utuh atau tasamul al-mas'alah. Terus yang kedua itu orientasi. Fatwa harus diprioritaskan untuk menjaga maslahah asasi. Jangan terburu-buru menutup pintu kemudahan dengan fatwa haram mutlak apabila suatu sistem digital masih memuat kemaslahatan ekonomi yang luas. Jadi, selanjutnya itu adalah keseimbangan as'alah mursalah, yang mana istinbat ideal mewajibkan berdiri tegak di tengah, menjadi orientalitas akar ajaran aslahah, sekaligus responsif terhadap tuntutan peradaban modern saat ini. Jadi, kesimpulan dari istinbat ini adalah istinbat hukum sejatinya merupakan proses integratif yang menuntut pemahaman holistik atas teks syariat, tujuan luhur agama, makosid serta dinamika empiris di lapangan. Kegagalan kontekstual alisasi metode istinbat berdampak fatal pada dua jurang ekstrim, yaitu kebutuhan hukum yang kaku atau liberalisasi fatwa yang serampangan tanpa dasar pijak yang sah. Cukup sekian, itu tadi penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.